Halo, di video kali ini kita akan coba untuk menyelesaikan permasalahan tentang struktur atom. Lebih tepatnya untuk pertanyaan kali ini, kita harus menjelaskan perbedaan model atom Dalton, kemudian Thomson, Rutherford, dan Niels Bohr. Nah, kita coba jawab. Jadi untuk model atom Dalton, ini sebenarnya yang paling sederhana. Jadi untuk atom Dalton. Jadi Dalton ini adalah orang yang pertama kali mengajukan teori atom di dalam pengetahuan modern. Jadi dia menyebut bahwa suatu unsur kimia, itu harusnya terdiri dari atau atas sebuah partikel yang sangat kecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Dan dia menyebutnya ini sebagai atom, merujuk dari filsuf Yunani yaitu Demokritos yang menyatakan bahwa atomos adalah suatu unsur atau materi yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Jadi pada dasarnya dia menyatakan bahwa ada satu materi yaitu bola pejal yang merupakan materi paling kecil yang tidak bisa dipecah lagi. Jadi ini sudah paling kecil ukurannya. Nah, itu untuk model atom Dalton. Ternyata model atom Dalton ini dikembangkan lagi oleh Thomson. Jadi untuk atom Thomson, dia melakukan sebuah eksperimen. Jadi di eksperimen tersebut ditemukan bahwa sinar katoda ini dibelokkan oleh medan magnet. Dan medan magnet yang dibelokkan atau medan magnet yang menarik sinar katoda itu adalah medan magnetik yang bermuatan positif. Sehingga disimpulkan bahwa di sinar katoda itu terdapat partikel yang bermuatan negatif. Karena ternyata dia tertarik ke medan magnet dengan kutub positif. Jadi ada partikel yang bermuatan negatif. Nah, inilah kemudian yang disebut Thomson dalam modelnya sebagai elektron atau partikel yang bermuatan negatif. Dia juga menyebut bahwa di modelnya ini atom itu sebenarnya seperti roti kismis. Jadi misalkan ini sebuah atom bulat dan roti kismis atau elektronnya itu tersebar di dalam atomnya. Jadi negatif, 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 ini adalah elektronnya tersebar di dalam atom. Nah, itu adalah model atom Thomson. Kemudian dilanjutkan lagi atau dikembangkan lagi oleh Rutherford. Jadi Rutherford ini juga sebenarnya melakukan eksperimen, yaitu lebih tepatnya sinar alfa ditembakkan ke lempeng besi. Nah, ternyata setelah ditembakkan, di lempeng besi ini ada sinar-sinar alfa yang ditembuskan, ada juga yang dibelokkan, dan ada yang dipantulkan. Diketahui pada saat itu sinar alfa ini memiliki muatan positif. Jadi dapat disimpulkan oleh percobaan atau eksperimen ini bahwa sebenarnya atom itu memiliki banyak ruang kosong di dalamnya. Nah, ini menjadi poin intinya karena setelah menembakkan sinar alfa itu banyak menembus lempeng emasnya. Berarti sebenarnya di atom ini memiliki banyak ruang kosong. Kemudian dia juga menyimpulkan bahwa di titik atom atau di tengah atom itu ada sebuah muatan positif. Dia berkesimpulan seperti ini karena sinar alfa yang ditembakkannya itu bisa dipantulkan. Karena diketahui bahwa muatan sejenis dia bertolak-tolakan, sedangkan muatan yang tidak sejenis dia bertarik-tarikan. Artinya kalau dipantulkan, dia memiliki muatan positif di tengah-tengah atomnya. Jadi modelnya kira-kira seperti ini.
Jadi di tengah-tengah ini ada inti, kemudian elektron mengelilingi. Seperti ini. Jadi model atomnya adalah elektron mengelilingi inti atom dan terdapat ruang-ruang kosong di antaranya. Namun ternyata untuk teori ini atau model atom Thomson itu masih belum sempurna karena belum menjelaskan kenapa elektron tidak jatuh ke inti atau tertarik karena kehabisan energi. Nah, disinilah Niels Bohr melakukan atau mengajukan sistem tingkatan orbit atau tingkat energi di dalam atom. Jadi dia mengajukan modelnya seperti ini. Jadi untuk inti atom di dalamnya ini mengikuti sebelum-sebelumnya ada muatan positif, yaitu proton, dan ada muatan netral, yaitu neutron. Kemudian elektronnya ini berada di tingkat-tingkat energi yang cenderung stasioner di lintasannya masing-masing. Karena kalau dia ingin berpindah tingkat energi, misalkan dari rendah ke tinggi atau dari tinggi ke rendah, dia membutuhkan energi, sedangkan ini memancarkan energi. Nah, ini yang kemudian menyempurnakan model atom hingga sekarang. Jadi cukup jelas ya untuk perbedaan keempat model atomnya. Itu seperti yang sudah kita jabarkan.